Ada yang mau ditanyakan, silakan. Bentar ya. Oke, saya lanjutkan. Oke. Untuk persiapan praktek dalam minggu ini, pada awal pembelajaran kemarin saya sampaikan saya minta untuk membawa buku modul. Sudah dibawa semua kan? Halo, sudah Sudah, dibawa Pak. belum? Sudah. Sudah, oke. Nah, hari ini yang kita bahas adalah APKG 1, APKG 2. Di buku Anda nanti halaman 12 dan 13. Kemudian lembar pengamatan buku modul halaman 15 kalau tidak salah itu. Kemudian instrumen untuk mengukur tingkat pemahaman siswa. Oke. Dari sini saya lanjut aja satu persatu saya minta dulu. Oke. Menentukan instrumen lembar observasi dan pengamatan. Ya. Di dalam praktek nanti ada 3 instrumen atau lembar yang akan diberikan kepada supervisor. Ya. Jadi praktek nanti Anda akan dibantu atau dinilai oleh 2 supervisor. Saya ulang dulu. Ini kayaknya agak kesulitan ini. Nanti dulu. Saya ulang dulu. Segini dulu. Saya ulang. Untuk praktek mengajar, kemarin kan Anda sudah saya minta untuk mencari supervisor 2. Ya, supervisor 2 kemarin sudah dapat semua kan? Dengan kesediaan membimbing Anda praktek. Itu namanya supervisor 2. Di lampiran 1 kemarin sudah. Kemudian yang kedua, waktu besok praktek, mulai Senin besok Anda praktek, itu dikoreksi atau dinilai, Anda dinilai oleh 2 orang guru. Saya ingatkan, 2 orang guru. 1 supervisor 2 yang kemarin saya cari. Supervisor 2, guru kemarin siapa yang Anda tunjuk. Kemudian minta tolong lagi 1 guru yang Anda pilih. Boleh teman sejawat boleh, boleh kepala sekolah boleh, penilik juga boleh, pengawas maksud saya.
atau guru yang lain silahkan. Jadi tugas Anda adalah di samping supervisor 2 ada penilai 2. Supervisor 2 itu nanti jadi penilai 1. Guru yang baru yang Anda minta itu adalah penilai 2 nanti. Ya, itu tugasnya. Nah, setelah itu nanti kita akan melakukan praktek. Jadi tugasnya Anda mencari 2 orang guru untuk penilai. Jadi Anda praktek besok dinilai oleh 2 orang. Sekarang saya langsung masuk ke materi aja supaya lebih jelas. Oke. Nah ya. Ada 3 hal yang perlu Anda persiapkan. Ini yang menyiapkan mahasiswa. Yang pertama adalah APKG 1 dan APKG 2 itu di modul nanti pada lampiran 12 dan 13 itu Anda fotokopi. Kemudian ada lembar pengamatan terhadap kinerja guru, nanti akan kami jelasin. Kemudian yang ketiga, instrumen untuk mengukur tingkat pemahaman siswa. Pada materi ini atau setiap web, saya minta Anda untuk men-screenshot daripada setiap materi. Atau Anda foto lah kalau enggak paham screenshotnya. Di screenshot, jadi tempat bertanyanya ke situ. Bukan salah fatal nanti. Ya. Di screenshot materinya apa yang diajarkan hari ini, nanti tempat bertanyanya di screenshot itu. Kemudian untuk penilaian praktek, nah ini tadi ya, penilaian dalam praktek perbaikan pembelajaran besok itu penilai 1 ya, penilai 1 itu supervisor 2, ini 2 ya. Ini supervisor 2, bukan saya ulang ini. Bentar dulu. Ini dibaca 2 ya. Penilai 1 ini supervisor 2 yang kemarin sudah menandatangani surat kesediaan untuk membimbing, supervisor 2. Guru pembimbing yang ada di sekolah, itu SDMI Anda. Jadi supervisor 2 sebagai penilai 1, ada penilai 2 guru lain yang Anda minta. Jadi ada 2 penilai. Saya ingatkan ya, supervisor 2 sebagai penilai 1, guru lain sebagai penilai 2. Ini menggunakan APKG 1 dan APKG 2. Dulu kan pernah di PTK itu kan ada APKG juga kan. Nah, itu. Kemudian keduanya Anda pilih mampu menilai praktek pembelajaran, itu syaratnya. Keduanya mampu menilai praktek pembelajaran di mana Anda nanti melakukan praktek. Jadi antara penilai 1 dan penilai 2, dua-duanya dianggap mampu menilai praktek pembelajaran. Kemudian APKG 1 dan APKG 2, tolong dibuka modul pada lampiran, dibuka bukunya, lampiran 12. Sudah ketemu semua? Sudah, Pak. Halaman 65 kalau tidak salah situ ya, kalau buku besar. Sudah semua? Kenapa tidak mau jawab yang lainnya? Sudah semua kan? Pak. Oke. Ya. Kalau ditanya, kalau dengar dijawab, kalau tidak dengar, Pak suaranya tidak kedengaran disampaikan gitu, supaya jelas ya. Sekarang Anda nanti tugasnya
Pertama, fotokopi APKG 1 ini lampiran 12 ya. Lampiran 12 ya, lampiran 12 dan lampiran 13 APKG 2. Dicatat. Anda tugasnya fotokopi APKG 1 dan APKG 2 yaitu lampiran 12 dan lampiran 13 di fotokopi. Kalau Anda punya file, ada teman Anda punya file, enggak apa-apa, gunakan enggak apa-apa. Yang penting sama. Ya. Kemudian APKG 1 itu untuk menilai RPP Anda yang akan Anda gunakan besok. Ya. APKG 1 untuk menilai RPP yang sudah Anda buat itu yang kemarin. Ya kalau belum dibuat, ada yang belum buat, apa yang mau dinilai, kapan prakteknya begitu. Belum dikonsultasi lagi ke tutor gitu. Kemudian untuk ini ya mengisi ya nanti mengisinya nanti. Kemudian APKG 2 menilai mahasiswa sedang praktik mengajar. APKG 2 ada itu lampiran 13 itu untuk mengisi pada waktu mahasiswa praktek. Sudah ya? Waktu ngajar. Waktu ngajar. Anda akan dinilai dengan APKG 1 RPP-nya, kemudian prakteknya dinilai dengan APKG 2. Oke. Kemudian di situ coba lihat pada APKG 1 aja kita ambil contoh. APKG 1 ya. Di APKG 1 misalnya di situ ada angka 1 menentukan bahan perbaikan pembelajaran itu 1.1, 1.2. Skornya itu diisi jangan dicentang ya kalau bisa supaya gampang. Diisi angka aja, jangan dicentang. Jadi nilai tertinggi 5, nilai terendah 1. Saya minta kemarin kan carilah guru yang kira-kira bisa membimbing dan membantu. Jadi supaya nilainya tidak saklek. Nanti ada yang nilai 1 tidak lulus Anda. Ya. Nah, misalnya nomor 11 nilainya 5. Kemudian 12 nilainya 4. Anda di rata-rata di situ. Rata-rata poin 1 itu kan 2 item berarti dibagi 2. Berarti berapa nilainya di sini? Rata-rata A berapa? Halo? 5, Pak. Loh. 11 nilainya 5. 12 nilainya 4. Berapa 4,5, Pak. rata-ratanya? 5, Berapa? Pak. Hah? 4,5. 4,5. 4,5. Nanti diisi rata-ratanya 4,5 A. Kemudian yang nomor 2 juga begitu. Lihat berapa itu? Berapa poin itu? 4, Pak. Ayo ngomong lah, berapa poin? 4. Pak. 4. Berarti nanti dijumlahkan dulu baru dibagi 4. Ya, jumlahkan dulu. Kalau nilainya 4, jumlahnya 16 bagi 4, rata-rata butir B, ya, butir 2 atau B adalah 4. 4. Jadi butir 2 itu sama dengan B. Supaya untuk Kemudian yang ketiga, berapa item? 5, Pak. 5. 5, Nanti Pak. dibagi 5. Ya. Gunakan kalkulator berapa? Gunakan 2 angka di belakang koma. Ya. Gunakan 2 angka di belakang koma. Nah, setelah selesai sampai poin 6, nanti dijumlahkan. A tadi rata-rata itu kan ada nilai APKG. Coba lihat. Nilai APKG 1, ya kan? PKP, PGSD, A, B, C, D, E, F dijumlahkan. Dari A tadi tambah poin 2, tambah yang ketiga, jumlahkan berapa, baru dibagi 6.
berapa nilainya? Misalnya 4,23, 4,6 atau 4,5 misalnya begitu. Nilai APKG 1. Kemudian di sebelah kanan ditulis nanti. Misalnya Tanah Grogot, misalnya Bontang, misalnya Sangatak di situ, tanggal berapa Anda praktek. Kemudian di situ ada penilai 1, ada penilai 2 kan. Kalau dia penilai 1, penilai 2 dicoret. Dia sebagai penilai apa? Kalau dia penilai 1 sebagai supervisor 2 yang membimbing Anda membuat RPP, penilai 2 dicoret. Penilai 2 itu yang guru tambahan tadi. Kemudian ditulis namanya NIP AP tanda tangan. Mengetahui kepala sekolah yang sebelah kiri. Sudah paham? Kemudian sekarang Paham, Pak. menginjak ke APKG 2. Lampiran 13. Ayo agak cepat. Lampiran 13. Lampiran 13 setelah diisi identitasnya di atas, nama mahasiswa, NIM, tempat mengajar, SD berapa, dilengkapi ya, kelas berapa, mata pelajaran apa yang judul Anda itu, waktunya jam berapa atau berapa jam, hari tanggal berapa, UPBJJ, sama dengan tadi ya. Tadi kan begitu juga ya. UPBJJ UT Samarinda. Identitasnya semuanya bisa kan? Jangan nama mahasiswa tidak boleh disingkat. NIM-nya tidak boleh salah. Kemudian nomor 1, mengelola ruang dan fasilitas belajar. Itu butir A. Nilainya sama dengan tadi. Rentangnya 1 sampai 5. Baru di rata-rata juga, rata-rata A. Ya. Kemudian yang nomor 2 juga sama. Rata-ratanya berapa ya? Jumlahkan baru dibagi 6. Nomor 3, ayo cepat diikuti ya. Nomor 3, jumlahnya berapa, baru dibagi berapa? Bagi 5, Pak. Bagi 5, 5. Pak. Oke. Nomor 4, dijumlahkan baru dibagi 5. 5. Oke. Sekarang stop di nomor 5. Stop di nomor 5. Nomor 5 ini yang diisi hanya mata pelajaran yang Anda praktikkan. Anda di judul itu atau di RPP itu mata pelajaran apa? Gitu. Ya. Jangan diisi semua. Bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, PKN jangan diisi semua. Anda praktek di mana? Misalnya saya ambil contoh praktek di bahasa Indonesia, ya, mendemonstrasikan penguasaan materi bahasa Indonesia, misalnya nilainya 5. Nah, dijumlahkan, setelah dijumlahkan, berapa jumlahnya? Dibagi berapa? 5, Pak. Dibagi 5, Pak. 5. Itu nilai yang Anda demonstrasikan. Yang lain kosong. IPA lewat, IPS lewat, PKN lewat, matematika lewat. Kalau Anda matematika, yang lain lewat. Itu kolom E namanya. Nomor 5 ini dikatakan kolom E. Jadi tidak diisi semua ya. Kalau Anda tematik, ya tematik aja yang diisi. Pilih salah satu. Ya. E itu dipilih salah satu. Jadi poin 5, ya, nomor 5 itu mendemonstrasikan itu Anda mengajar maksudnya, itu dipilih salah satu. Jadi boleh 5 bidang studi atau tematik, silakan aja. Kalau tematik ya tematik. Lihat di modul Anda, rumusan masalah. Kemudian yang keenam, melaksanakan penilaian praktek belajar mengajar biasa itu semuanya diisi. Nomor 6, apakah melaksanakan? Oh iya melaksanakan, bagus 5. Kurang bagus 3 misalnya. Nah 5 tambah 3 dibagi berapa? 2, Pak. 2. Nomor 6, bagi 2. 2. Oke. Kesan-kesan juga gitu dibagi itu, dibagi 7 ya. Dibagi berapa? 4 ya. Kemudian nilainya juga sama dengan tadi.
Yang A berapa, B berapa, ditambah C, tambah D, tambah E, tambah F, tambah G, dibagi 7. Misalnya 4,06 atau 4,27. Dua angka di belakang koma ya. Nah, kemudian sama. Sangatta, Balikpapan tanggal berapa ya. Anda praktek yang siklus 1, penilai 2 dicoret, kemudian nama dan sebagainya, kepala sekolah. Nah, bagi yang penilai 2, penilai 1 dicoret. Paham ya? Jadi bagi bu guru yang baru diminta untuk menilai Anda praktek, penilai 1 dicoret, dia jadi penilai 2. Jangan dicoret penilai 2-nya. Ya. Nah, pakai pensil kalau ragu-ragu, dulu. Ya, penilai 1 siapa, penilai 2 siapa. Jadi intinya masing-masing penguji ya atau penilai itu mendapat APKG 1 dan APKG 2, satu set ya. APKG 1 dan APKG 2, satu set. Jadi kalau penilainya 2, ya Anda harus menyiapkan 2 set. APKG 1, APKG 2 serahkan penilai 1, APKG 1 dan APKG 2 serahkan penilai 2. Oke, sudah sampai situ? Udah, Pak. Nah, Udah, Pak. ya, jangan lupa dicoretnya penilai 1, penilai 2. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke, nah sekarang belum. APKG 1, APKG 2 itu nanti Anda jadikan satu. APKG 1 dan APKG 2 itu nanti Anda kirimkan ke saya setelah selesai praktek. Dari APKG 1 kumpulkan APKG 1, APKG 2 kumpulkan APKG 2, atau boleh diambil APKG 1, APKG 2 penilai, tapi mudahnya begini aja. APKG 1 jadikan 1, APKG 2 jadikan 1, dibentuk PDF, kirimkan ke saya nilainya. Lembarannya itu dibuat PDF, dikirim ke tutor. Nanti saya yang merekap. Jadi satu file kah, Pak? Atau Ya, jadi jadikan 2 satu file? file. Jadikan Oh, iya. satu file aja. Paham ya? Ya, Agak Pak. cepat nih, materinya banyak. Kalau enggak paham, enggak gitu. Sudah paham? Paham, Pak. Oke. Jadi APKG 1 kumpulkan APKG 1, APKG 2 kumpulkan APKG 2 punya supervisor. Atau kalau gimana ya, apa dijadikan punya APKG 1, APKG 2-nya supervisor 1 jadi 1, yang supervisor 2 jadi 1. Gitu aja ya. Mana yang paling gampang? Mana yang paling gampang? Ya penilai kayaknya, Pak. Oke, kalau gitu, kalau tiap penilai, penilai 1 jadikan 1, penilai 2 jadikan 1, jadikan 1 PDF, kirim ke tutor. Begitu selesai langsung dikirim ya, jangan ditunda-tunda lagi. Saya akan merekap nih, nanti supaya lebih cepat. Sudah ya? APKG sudah selesai. Ada yang bertanya APKG? Oke, kita harus agak ini anunya kelihatan enggak ya apanya itu? PowerPoint saya kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Oke, Pak. oke. APKG 1, APKG 2 enggak ada pertanyaan, sekarang lanjut. Nah, praktik siklus 1. Jadi penilai 1
nanti akan mendapat APKG 1, APKG 2, dan lembar pengamatan. Nanti ini belum dapat, lembar pengamatannya belum saya jelasin. Kemudian penilai 2 akan mendapat APKG 1 dan lembar fotokopi APKG 2 dan lembar pengamatan. Lembar pengamatannya belum. Jadi nanti serahkan satu map bening gitu kan, kepada penilai 1 Bu siapa atau Bapak siapa, isinya ini APKG 1, APKG 2, dan lembar pengamatan. Penilai 2-nya juga begitu, APKG 1, APKG 2, dan lembar pengamatan. Jadikan masing-masing satu map supaya bagus ya. Nah, nanti di siklus 2 juga sama. Abaikan dulu ini, tapi sama nanti. Siklus 2 juga sama. Anda memotokopi lagi, jadi kalau fotokopi sekaligus saja. 4 lembar. Berapa? 4 lembar. APKG 1 4, APKG 2 juga 4. Kalau fotokopi gitu nanti. Yang ini. Lembar pengamatannya belum, ini sedikit aja. Oke. Jadi ya, kalau fotokopi langsung 4 aja. 4 set maksudnya, ini juga 4 set. Kemudian, nah APKG 1, nah ini sudah. APKG 1 dan 2 dikirim per siklus. Siklus 1 selesai kirim bentuk PDF ke WA saya. Tahu kan WA-nya? 085391780999. Ini kenapa enggak kelihatan ya ini? Nah ya, WA saya tahu kan? Sudah ada? Nah, ini enggak bisa Iya, Pak. dipisahkan, enggak tahu ini. Ya. Oke. Sekarang saya lanjut lembar pengamatan. Ini saya berikan lembar pengamatan. Di dalam lembar pengamatan ini nanti langsung aja Anda ketik ya. Nama mahasiswa, nama sendiri aja, dibuat sendiri, diketik. NIM Anda apa, mata pelajarannya apa, tujuan pembelajarannya apa, tujuan pembelajaran. Lihat di tujuan di RPP-nya, tujuan pembelajaran itu ya. Tujuan tujuan pembelajaran itu kan siswa dapat apa, siswa dapat apa, siswa dapat apa, gitu kan, gitu. Kemudian mengacu pada siklus 1 ini sama. Nanti kalau siklus 2 ya siklus 2 di sini. Tempat mengajar mahasiswa SD mana yang Anda mengajar, ya. Tempat bekerja guru pendamping di mana? Usahakan sama ya. SD berapa? SD berapa? Usahakan sama. Kalau misalnya kemarin ada yang Senaken ya Senaken. SD Senaken ya guru pendampingnya Senaken juga gitu. Kemudian UPBJJ UT Samarinda. Ya. Tuh, itu identitasnya. Kemudian untuk pengamatan ya, untuk pengamatan. Untuk pengamatan ini formatnya ada di buku kurang lebih semacam ini. Tapi ini boleh Anda rubah. Ngikuti apa yang Anda akan nilai di sini. Misalnya begini. Ini sambungan tadi ya, ini sambungan tadi loh ya, ini di bawahnya ya. Ini sambungannya ini. Jadi ini seolah-olah ada garis. Nah, ini di bawahnya. Di bawahnya seperti ini. Nah, kita lihat formatnya. Aspek yang diamati, kan namanya lembar pengamatan. Jadi aspek yang diamati, kesesuaian dengan RPP Anda, saran, hasil, diskusi, atau refleksi. Nah, ini boleh aja nanti diketik atau tulis tangan boleh. Isinya nih boleh. Misalnya A, kegiatan pendahuluan atau kegiatan awal. Pada waktu Anda mengajar, itu memotivasi enggak? Oh, tidak sesuai misalnya.
Nah, kalau tidak sesuai nanti dicek. Ini kan formatnya sesuai atau tidak sesuai. Kalau sesuai ya cek sini. Kalau tidak sini. Misalnya, ini contoh aja. Memotivasi tidak sesuai. Guru belum melakukan motivasi. Nah, ada komentar dari pengamat, bukan dari Anda. Dari pengamat. Misalnya ini, memberi acuan sesuai. Guru telah melakukan apersepsi dengan baik. Misalnya gitu. Guru sudah melakukan apersepsi dengan benar. Misalnya gitu. Nah, ketiga apa yang Anda lakukan? Silakan. Mau keempat ada lagi, silakan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jadi kalau ada yang tanya langsung tanya aja supaya cepat. Ya. Ini kegiatan awal. Nah, di dalam pembelajaran itu kan ada kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Nah, kegiatan intinya misalnya penjelasan atau konsep atau materi, contoh ilustrasi. Guru sudah menanamkan konsep dengan baik misalnya. Ini ada tanda cek ini. Oh, sesuai. Guru sudah menanamkan konsep dengan baik ya, sehingga siswa paling penuh terpusat perhatiannya. Bisa terpusat, masih belum terpusat misalnya. Kemudian yang berikutnya memberi penguatan. Di sini Anda buat sendiri apa yang Anda amati itu apa yang Anda diamat. Ini nanti dibuat bersama dengan supervisor 2 atau penilai. Anda buat dulu. Ikuti ini baru suruh nambahkan apa kira-kira Bu yang perlu saya tambahkan sini. Misalnya pemberian penguatan. Ya. Guru memberikan penguatan. Penguatan itu misalnya ada anak yang betul, kita kasih acungan jempol, kita kasih tepuk tangan misalnya, kita kasih komentar bagus sekali. Itu penguatan. Nah, lain-lain nanti tambahkan aja apa yang ada, bukan 2 aja. Silakan nanti ditambah sendiri, ya. Nanti ditambah sendiri. Yang inti silakan, misalnya penjelasan guru sudah menggunakan alat peraga dalam mengajar, misalnya guru sudah mengaktifkan siswa dalam mengajar, silahkan aja, di situ boleh. Kegiatan inti. Memberi penjelasan, memberi penguatan. Nah, ini tadi pemberi penguatan. Nah, ini misalnya, adakah guru penggunaan media? Di RPP kan ada penggunaan media, ada. Misalnya dipakai sini. Tanda centang, guru sudah menggunakan media dengan baik. Memberikan tugas atau latihan Anda, misalnya. Ada, guru sudah memberikan latihan sehingga anak aktif. Dikasih komentar, ya. Dikasih komentar sini. Kemudian umpan balik, guru sudah memberikan umpan balik, kalimat ini Anda rubah boleh. Dirubah boleh kalimatnya, ini boleh diubah. Boleh, misalnya guru sudah memberikan umpan balik kepada siswanya, misalnya begitu. Kemudian penutup itu kan kemarin merangkum ya. Merangkum itu adalah bagian dari RPP, evaluasi, pemberian tugas. Misalnya begini, merangkum. Misalnya apakah pada waktu kegiatan pembelajaran Anda sudah minta atau membimbing merangkum? Belum, kalau belum di sini cek ya. Tapi kalau ini sudah, cek sini. Guru bersama siswa sudah membuat rangkuman. Nah, betul ya? Sudah membuat rangkuman. Kalau evaluasi sini sesuai misalnya dikasih centang, nah, guru sudah melakukan evaluasi, tetapi, nah ada juga tetapi belum tepat misalnya. Belum tepat misalnya. Tetapi guru tidak mengawasi waktu evaluasi. Gurunya duduk aja di depan misalnya. Boleh begini. Gurunya memberi komentar gitu. Misalnya pemberian tugas. Guru sudah memberikan tugas lanjutan. Di sini dikasih PR enggak? Ya. Dikasih tugas enggak? PR. Kalau ada PR ya, guru sudah memberikan
tugas. Kasih centang sini. Centang, ada komentarnya. Komentarnya kecil-kecil aja, lurusnya sini. Ya, lurusnya daripada ini. Ini kegedean sampai ke bawahnya ini. Oke, sampai situ. Ada yang mau ditanyakan lembar pengamatan? Nah, sekarang bagian D. D, penampilan yang diamati.